Nah, kalau pengen paket hemat, biasanya teman-teman kita bisa ganti businya doang, Om. Terus dipres? Dipres, itu kebetulan kita ada mesin presnya. Sini Sambil teman-teman, kita lihat. jalan. Ecu juga zaman sekarang kita bisa repair sih, Om. Jadi masing-masing ada punya keunikan sendiri. Kalau injektor, kalau yang FL itu kan injektornya pakai Delphi kali 4 kan lumayan, Om. Lumayan ya. Nah. Halo, Safety Lovers. Ketemu lagi dengan YouTube-nya bengkel kita. Di video kali ini kita mau update mengenai apa yang sedang kita kerjakan di bengkel kita ya. Jadi ada mobil apa aja di dalam, kemudian servis apa aja yang dilakukan. Mungkin nanti juga kita spill biaya-biaya yang dikeluarkan kalau ada kerusakan yang teman-teman alami, mungkin seperti itu ya. Jadi pantengin terus sampai video ini selesai. Ya, di bengkel kita nih saat ini lagi banyak unit Captiva nih. Captiva lagi masuk dan dibongkar-bongkar, banyak sampai ada yang turun mesin dan lain-lain. Di sini kita ada Om Arif sebagai pihak dari bengkel kita nih, ownernya nih ya. Jadi kita tanya-tanya nih, ada apa aja sih di bengkel kita, penyakitnya apa, dan kira-kira nanti bisa di-spill ya Om, biaya perbaikannya kira-kira range-nya berapa nih kalau ada penyakit yang serupa nih misal. Jadi teman-teman kalau misal mau servis tuh kebayang, oh habisnya segini, dan merawat Captiva tuh ternyata nggak mahal misalnya gitu kan. Oke, yang pertama nih ada unit non facelift. Kenapa nih Om Arif? Ini Captiva NFL, misal dia ada masalah di body valve-nya. Body valve-nya jadi agak bermasalah. Jadi kalau perubahan kalau lagi jalan dia agak jeduk. Oh, body valve itu ternyata kalau umurnya udah lama dia ada pengaruh ke transmisi. Ya, pengaruh ke transmisi. Terus ini seri body valve-nya itu beda sama yang FL. Kalau sama-sama yang bikin si Aisin, cuman kalau yang NFL itu dia ada beberapa lapis gitu body valve-nya. Oke, itu untuk NFL? Ya, yang NFL. Kalau yang FL sebenarnya lebih simpel, dia udah jadi satu blok gitu. Jadi kalau yang ini tuh ada beberapa blok, terus di dalamnya ada solenoidnya, sama ada gasketnya. Jadi kadang gasketnya itu udah aus, jadi dia oli kadang tembus keluar, atau di antara body valve-nya itu kan dia bentuknya kayak labirin-labirin gitu, Om. Ya. Nah, itu diisi sama oli kan di situ kan. Nah, kalau dia telat ganti oli, nah olinya itu kan ngerak di situ. Oh, jadi slime, jadi gel di dalam labirin. Jadi waktunya misalkan dia dari gigi 1 pindah ke gigi 2, dia agak telat karena sirkulasi olinya berpindahnya dia telat gitu. Ya, jadi teman-teman bayangin kalau lewat labirin tapi kesendat lah ya. Jadi lewat labirin gitu, belok-belok. Tapi ada sumbatan, ada selatnya dari olinya karena dia telat ganti oli misalkan. Nah, tapi itu kemarin kita dibersihin, ganti gasket sama ganti seal sama ganti oli transmisi pasti. Oke, kalau untuk NFL sama FL sendiri body valve-nya lebih awetan yang mana? Sebenarnya lebih kalau yang sering trouble tuh biasanya di NFL. Karena dia masih terpisah-pisah ya? Iya, terpisah-pisah itu. Kalau yang FL jarang sih. Cuman kalau di FL penyakitnya di TCM-nya. Karena TCM-nya direndam ke oli. Kalau yang terpisah di NFL dia terpisah. Di luar TCM-nya kering. TCM-nya jarang bermasalah kalau di NFL. Kalau di FL jadi satu. Ya, jadi masing-masing ada punya keunikan sendiri. Cuman sih semuanya bisa diservis gitu. Jadi nggak perlu takut harus ganti segelondong gitu. Kalau mungkin nggak paham kan disaranin turun semuanya. Turun transmisi full nih. Atau ganti matic segelondong gitu. Kalau kita sih sarannya lebih nggak gitu sih. Kita mending dibenerin apa yang bermasalah. Kalau kotor ya kita bersihin, olinya sekalian diganti, nanti dipasang lagi. Kondisi udah terima lagi, dibanding ada teman-teman yang sukanya beli matic satu gelondong gitu bekas. Nah itu kan ya kita nggak tahu kondisi sebelumnya gimana riwayatnya gitu. Ya. Takutnya pelajaran dulu segelondong tapi posisi dia juga nggak gitu bagus-bagus amat, jadi pas dipakai hanya ada berapa tahun gitu doang atau berapa bulan. Padahal asumsinya segelondong pengennya biar nggak ada PR. Kalau kita
sarannya sih tetap mending diturunin part mana yang kalau misalkan kampas maticnya nih yang kena, ya udah itu ganti. Tapi nggak harus satu gelondong. Iya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Itu lebih kadang bisa lebih hemat biaya dan kita gantinya kan dengan part ori ya untuk khusus daleman kayak daleman mesin, daleman matic, kita pasti gantinya part ori. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan kalau kita ngomongin ori berarti umur mobil ini ya sesuai umur mobil sesuai umur partnya itu berarti ya. Kurang lebih bisa biasanya jadi gitu kan kalau kita ori ya. Kalau ori. Jadi ya biasanya dari awal dia belum pernah turun kan. Ya. Ini tuh tahun pertama kan 2007. Ya. Kalau sekarang 2023 berarti udah 10 tahun lebih ya, wajar lah kalau emang harus overhaul transmisi. Itu wajar. Tapi dengan diganti part oli ya mungkin bisa bertahan 10 tahun lagi gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu kan. Memang kadang mikirnya wah mahal nih, tapi ya mahal itu ada umur yang harus dibayarkan. Kalau kita ganti yang OEM mungkin umurnya lebih pendek gitu kan. Oke, kita bergeser ke sana nih Om Arif nih, ada apa lagi nih? Kalau ini sama, ini NFL juga. Ini kayaknya Captiva bekas lomba 17-an. Jadi ada tali-tali raffia gini ya. Ini NFL, penyakitnya? Sama, matic juga. Ini turun matic. Kalau ini kebetulan body valve-nya aman. Cuman platnya udah pada aus. Oke. Ganti platnya. Apakah usianya sama nih? Kurang lebih sama, kalau sama-sama NFL kurang lebih sama. Saya nggak hafal tahunnya. Artinya memang di usia segini ya siap-siap aja permajaan matic ya. Permajaan matic. Ini kurang lebih sama. Cuman kalau yang ini kena body valve-nya, kalau ini yang plat couplingnya. Udah habis. Habis berarti. Nih, jadi 2 NFL penyakitnya adalah maticnya harus diremajakan. Kita bergeser lagi. Ini ada Pak Wasda nih, Head of Mekanik bengkel kita, ya kan. Nah, ini ada FL putih. FL kalau ini 1 ya? FL masalahnya di habis turun mesin. Oke. Jadi ini habis turun mesin, cuman RPM-nya masih naik turun. Jadi kalau kondisi agak panas, dia RPM-nya naik sendiri. Kita sih masih curiga di ECU sama perkabelan. Jadi kita lagi coba tukar sama unit yang sehatnya di bagian ECU-nya. Mudah-mudahan kalau dicobain oke, berarti ECU masalah ECU-nya. Tapi ECU juga zaman sekarang kita bisa repair sih Om. Jadi nggak harus ganti baru gitu. ECU bisa diservis. Teman-teman jadi nggak usah khawatir kalau ECU rusak, bisa di resolder lah ya, diapain ya. Pokoknya dibenerin lah gitu, nggak harus ganti ECU yang harganya belasan atau puluhan juta itu. Belasan lah. Kalau nggak salah 17. Tenang aja. Jadi itu kisaran 3-4 juta. Oh, harganya bisa 1/4-nya. Lebih murah maksudnya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Di bengkel kita semua ada solusinya lah gitu kan. Ini terus kalau ini turun mesin. Wah, ini mesinnya masih nggak ada mesin tapi baru diturunin. Cuman kebetulan ini orangnya agak ngulik, jadi dia pengennya diboring sendiri, di sendiri gitu. Jadi kita gimana konsumen ya, kita sesuai permintaan. Kalau emang gitu ya udah kita ngerjain jasanya aja, part semua dari dia termasuk oli dan sebagainya. Jadi kita turunin part dari dia. Jadi ini ya yang bikin agak lama karena part dari dia, kita menunggu. Nunggu. Jadi part ini ketemu nih ada yang masalah, dia pesen dulu gitu. Cuman kalau misal nih bengkel kita ngerjain jasanya aja nih, servisnya aja. Terus kalau ada apa-apa garansi berarti garansi pemasangannya aja ya? Ya, kita garansi pemasangan karena kan partnya beliau beli sendiri. Jadi kita nggak ada garansi part, garansi pemasangan. Kalau misalkan ada pemasangan yang kurang pas, ya kita nanti beli lagi. Oke. Lama pengerjaan turun mesin kira-kira berapa lama sih Om? Sebenarnya kalau normalnya sih misal part dari bengkel kita lah, kita ngomonginnya part dari bengkel normalnya kita. Sih biasanya kita estimasi 2 minggu. 2 minggu? Karena kan maksudnya posisi kita turunin dulu, kita lihat mana yang harus diganti kan. Kalau sambil pemesanan takutnya ada part yang kita belum ready dan sebagainya. Terus pemasangan kembali sama apa namanya? Nyobain. Coba test drive dulu ya. Test drive dulu. Jadi abis pasang tuh harus dicobain karena kalau enggak ya kita nggak pernah tahu nih gitu kan. Namanya mesin nggak bisa ngomong soalnya. Kalau dia bisa ngomong mungkin akan ketahuan gitu. Ya sakit ini gitu. Iya. Ini kurang kenceng baut 1. Nah,
tapi sayangnya dia nggak bisa ngomong gitu kan. Kecuali yang bisa di-scan pakai OBD ya. Pasti akan ketahuan Ya, vendornya kan. kalau Misal di soket. scan pakai OBD itu berarti kan rata-rata yang electrical. Ya. Kalau kayak gini kan mesin kan dia mechanical. Mechanical, Kalau ya, udah boringnya aus dan sebagainya kan nggak bisa dilihat. Ya, Maksudnya nggak bisa dideteksi. Betul. Gitu. Itu teman-teman ya. Jadi ini kalau transmisi berapa lama kira-kira? Transmisi lebih cepat biasanya kalau normal ya, maksudnya partnya ada semua semingguan gitu. Seminggu. Oke. Kalau ini berdebu gara-gara ownernya berarti kelamaan ya. Kelamaan nunggu. Tolong dong ownernya dong. Nih penuh nih bengkel kita nih. Ya. Geser lagi. Ini kayaknya berat-berat semua ya. Nah, Ini kebetulan kalau ini nggak ada mesinnya, ini ada mesinnya. kebetulan emang yang unitnya yang datang lagi yang berat-berat Om, jadi ya lumayan. Kalau ini ada mesinnya nih. Ya, yang mau lihat mesin Captiva boleh lihat di sini nih. Ini mesin Captiva facelift pertama ya. Ya, ini FL1 Diesel. 2013 2002 diesel. Ini kalau mau dilihat, dan ini salah satu penyumbang polusi di Jakarta mungkin, karena dia sudah tidak ada catalytic converternya, gitu. Jadi Jadi kebetulan konsumennya dia pakai ya, down jadi pipe. sini saya kasih tahu, Ya, saya kasih tahu. Saya sedikit-sedikit juga mengerti gitu. Jadi di sini, nih ya, di sini tuh harusnya ada catalytic converter. Catalytic converter itu tujuannya untuk menyaring dan mengurangi gas buang lah. Jadi secara gas buangnya lebih bersih dan mengurangi polusi udara lah. Tapi kalau dilangsung gini, ya tenaganya dia lebih kencang. Cuman dia ikut andil dalam polusi udara di Jabodetabek. Gitulah. Intinya begitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang kalian suka performance, copot aja gitu kan. Diplongin tuh lebih enak lah, lebih lega. Tuh, ini mesin udah ada, berarti tinggal naik. Udah, ini udah tinggal naik aja. Tinggal naik. besok mungkin rencana naik. Ini udah turun semua, udah di boring, udah dibersihin. Turbo alhamdulillah nggak ada masalah. Paling sekalian turun biasanya kita saranin ganti selang-selang sih Om. Selang perkaretan gitu ya. Selang ini kemarin rembes di sini, ya nggak kelihatan. Di dalam situ. Yang gini-gini nih Ya, selangnya diganti karena udah getas kan, udah faktor usia Karena diganti. mumpung sekalian turun ya Om ya. Iya, sekalian turun, ini selang-selangnya diganti kemarin. Ya, Ganti sama tim stabil, busing-busing sekalian diganti kemarin. Karena Jadi kadang ada selang yang nggak kelihatan kalau mesinnya nggak diturunin gitu kan. betul, ada yang agak susah ini posisi. Kalau dari atas ini ketutup sama Iya, ini ada Ini bullhead di nggak sini kan. kelihatan, iya. Di sini kena bullhead, ada radiator dulu, bullhead, jadi agak susah. kan ketutup sama ini nih. Ya, makanya ada radiator sama kondensor lah, intinya jadi agak susah nih teman-teman. Mumpung di bawah bisa di Sekalian. semuanya. Sama biasanya kalau turun kita tanya dulu apa timing chain-nya sekalian ganti nggak gitu. Oh, iya dia pakai timing jadi- chain ya. Jadi di sini kan ada kan dia udah nggak pakai belt. Kalau NFL itu dia Masih pasti belt. pakai belt. Kalau FL? kalau FL dia pakai Udah chain. timing chain. Cuman harusnya kan orang logikanya mikir kalau chain nggak akan Nggak perlu putus lah juga. ya. Putus sih enggak, cuman Renggang. namanya besi dia ada pemuaian. Iya, iya. Pemuaian jadi dia kemarin ditanyain ya udah sekalian ganti. Jadi timing chain sama dampernya ada 2 gini. Ya, ya, ya. Itu diganti sekalian. Kalau biasanya yang kalah dampernya dulu, Om. Dampernya dulu itu Ya, nggak ya. aus karena Itu bayangin aja rantai sepeda, kalau kalian sering pakai itu lama-lama agak longgar gitu loh. jadi agak makin longgar. panjang. Ya, jadi putarannya jadi beda, nggak Biasanya normal. tanda-tandanya kalau starter di awal, kalau pagi lagi misalkan starter di awal, kalau dia udah ronggang, dia bunyi dulu krek gitu di awal. Oh, ada suara rantai yang itu berdecit. tanda, Karena dia lompat pasti ya berarti ya. Kenapa itu bunyi itu? Karena regang terus Ya dia lompat. kan, maksudnya dia misalkan panjangnya harusnya sekian milimeter. Lebih panjang kan, jadi dia kayak Itu ya RPM. kendor kayak lantai Ya. sepeda aja Om. Kalau Kayak- lantai sepeda kita kendor gitu kan Ya, dia makanya rantainya ada yang lompat dikit gitu kan. Ya. lompat dikit jadi agak krek gitu. Tapi Gitu. kalau udah panas biasanya enggak, karena Langsam. Karena langsamnya putarannya udah kenceng. udah kenceng. Pas ngangkat di awal aja. Oke. Biasanya. Nah, kalau turun gini tuh si apa tuh engine mounting gitu tuh perlu ganti nggak sih Om? Biasanya kita lihat kan engine mounting itu kalau di Captiva ini ada 4. Yang satu yang belakang ini. Ini satu di depan, yang ini Yang dapat depan. ke transmisi. Heeh. Terus ada kanan sama kiri. Ini yang kiri di sini Ini kanan. dia nempel di situ sama ada yang kanan. Kanan sini kan. Jadi ada 4. Nah, kalau engine mounting ya kita lihat kondisi aja Om. Kalau udah retak atau udah patah ya kita ganti gitu. Oke. Jadi posisi emang ada 4. Nah, Ya, ya. untuk teman-teman kalau misalkan
Kalau dari GM itu dia jualnya sepaket sama besinya. Sepaket berarti karet dan besi. Nah, kalau pengen paket hemat, biasanya teman-teman kita bisa ganti businya doang. Terus dipres? Dipres, itu kebetulan kita ada mesin presnya. Sini Sambil kita lihat. jalan. Jadi kayak gini. Nah, Mana ini mesin pres? kita ganti businya doang. Ini kan businya udah patah nih. Terus Ya kan ke besinya gini. Nah, ini contohnya ini. Oh, ini berarti dicopot. Iya, ini dicopot pakai diganti. ini, dicopot. Oh, nanti ini ganti. alat presnya ya? Ya, dipres. Nggak perlu dipanasin berarti? Enggak, kalau dipanasin bisa Om, cuman jadinya gosong kayak gini, jadi dibakar. Jadi ada orang lain tuh kayak gini dibakar sih. Karena kadangnya kalau panas kan bisa jadi lebih lengket, tapi juga kadang jadi ada bagian yang mungkin nggak nempel sempurna gitu kan. Kadang. Ya, kalau kita sih cara Karena leleh kan, kalau dipres nih, ya. Di sini dipres kan, Iya. pakai ini. Artinya pasti dibuang. masuk sempurna. Jadi Ya, diganti businya aja. Ini jauh lebih banget, hematnya jauh banget gitu. Kalau Nah, kisarannya berapa Om? Kalau ganti full? Kalau ganti full Berapa? ori GM tuh hampir 6 juta empat-empatnya itu. Jadi ada yang 1,8, 2, saya nggak hafal tuh 4 tuh harganya berapa. Total 6 juta. Total sekitar 6 jutaan. Kalau ganti ininya doang? ganti busing doang, ini tuh businya cuma 185.000. 185 kali 4. Oh, tapi nggak bisa empat-empatnya. Ini Oh, tidak semua yang ini bisa. tuh Ini cuma yang- depan sama belakang. Yang bentuknya bulat ini depan belakang. Yang dapat ke transmisi, Nah, itu harus tetap sama Itu- sama besinya. karena dia modelnya karetnya di tengah gitu kan. Ya. Bentuknya gitu. agak lucu teman-teman. Yang paling murah sih yang depan belakang sih, Ya, 185-an. ya. Jadi ya kalau seset diganti 4-4-nya pun Tetap cuan ganti. tetap cuman 1,5 jutaan kalau nggak Iya, salah sih. Jauh lah maksudnya dibanding kita full harus. set. Kalau yang seset itu nggak nyampe sih Om, itu cuman 450 sama 500. Itu berapa? Nggak nyampe 1,5 Nggak juta ya, nyampe setengah. sama jasa mungkin lah ya 1,5 juta. Tuh, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misal engine mountingnya bermasalah. Kayak tadi Ecu udah bisa di repair. Engine mounting ada nih solusinya. Terus, nah ini mobil sebelah nih kan injektornya katanya lagi masalah. Ayo kita lihat. Nah, kalau yang ini injektor. Jadi kalau yang ini kebetulan masalahnya di injektor. Jadi kalau dari pabrikannya sana harusnya spesifikasinya kan dia bahan bakarnya harus Euro 4. Euro 4. Cuman kan namanya di Indonesia Pertamina Dex itu juga dulu masih Euro 3 Om ya kalau nggak salah. Betul, Nah, betul. Masih Euro 3. Itu aja kalau kita pakai Dex terus dari baru ya mungkin usia injektor akan lebih panjang. Tapi kalau misalkan kita isinya Ya, paket hemat, pakai biosolar, kemungkinan injektor akan Atau kalau diisi fruity, nih, nah ini lebih akan lebih gampang kotor. Nah, kebetulan si Omnya ini bio. dipakai untuk proyek kan. Oh, Dipakai proyek, tapi dia isi bio, cuman jarang dicopot. jarang dicopot, Sama nggak jarang pakai bersih. dibersihkan. Jadi kalau jarang dicopot itu di sininya nanti akan ada Ngeras. kerak-kerak. Ya, Jadi ini kemarin kita nyopotnya juga hampir seharian Om, karena udah susah banget ini, udah Ya, ya, hitam-hitam kan, ngerak banget. Kita pakai tracker sampai bisa kecopot, Oke. terus kita bersihin injektornya. Jadi Gitu. sebenarnya diisi bio pun nggak ada masalah. Yang penting mungkin dengan harus- catatan. dengan catatan mobilnya harus sering dipakai jalan. Oke. Karena kan biar menghindari BBM busuk, basi. basi. Iya. Itu satu itu. Kedua, kalau bisa saran sih pakai aditif untuk netralisir sulfur. Oh, oke. Karena bio itu permasalahannya di sulfur dan air kan. Ya. Sulfur kena ini jadi air kan. Hmm. Takutnya water hammer. Oke. Ya, oke. kebetulan kita ada CRMAX. Biasanya kita teman-teman saranin pakai CRMAX itu untuk netralisir sulfur. Sulfurnya berubah jadi sulfonat. Ya, Terus sama dia sekaligus mengikat air dan dia dibuangnya dari gas buang. gas buang. Nanti kalau misalkan pengen lebih detailnya ada videonya yang khusus CRMAX. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah. Maksudnya Nah. kalau apa? Ini berarti kan tidak diganti injektornya. Di servis kan berarti kan. Ya, Biayanya jadi harusnya lebih murah dong timbang ganti. lebih murah. Kalau yang FL itu kan injektornya pakai Delphi. Delphi. Nah, Delphi sekarang kisaran 4,1 kalau baru. Satu. Kali 4 kan Kali lumayan 4, Om. lumayan ya. Nah, cuman kita lihat kondisinya dulu. Kalau injektornya bisa nggak sampai minimum learning limit, berarti injektor itu kan ini sorry. Injektor tuh ada 3 bagian utama kalau nggak salah.
3 bagian utama. Ini batang injektornya, di dalamnya di sini ada control valve, sama ada nozzle. Ada Ada yang nozzle menyemprotkan kan? BBM. Jadi kalau batangnya masih bagus, kita ganti nozzle-nya aja atau control valve-nya aja. Oke. Kalau control valve itu kan yang ngatur dia Pengkabutannya ya. pengkabutannya segimana banyak. Kalau dia control valve-nya udah agak jelek, biasanya pengkabutannya kurang bagus. Oke. Atau injektornya misalkan udah agak mampet, udah ada kerak-kerak di sini, dia Nozzle kita ganti. kurang maksimal juga, dia kan harusnya nyebar gitu. Ya, Om. ya, ya. Nah kalau itu ya kita bisa ganti 2 ini. Ini murah ini, kalau nozzle itu 400.000, kalau control valve 600.000. Oke, dibandingkan 4 juta untuk ganti 1 injektor. 4.100.000. Jadi 4 kan juta 100. jauh lebih hemat. Nah nanti kita pasang lagi. Gitu. Oke. Kita bergeser ke... Wah, ini ada mobil non-Chevy ya. Ini sebenarnya, jadi bengkel kita sebenarnya bisa juga mungkin membantu. Cuman Bisa. nanti akan ada video khusus untuk mobil inilah. Nanti kita lihatlah nanti ya. Tunggu aja di YouTube-nya bengkel kita, oke? Bergeser lagi ke... ini juga ada mobil lucu juga nih. Kalau teman-teman tahu dari lampunya, ya ini juga akan nanti muncul di segmen yang lain lah di bengkel kita ya. Kita bergerak ke mana ya? Oh, ada Orlando. Orlando kenapa nih, Om? Nggak usah dibahas lah ini ya. Kita langsung ke tengah aja lah. Yang itu Orlando nggak usah dibahas. Kenapa? Orlando nggak kelar-kelar sih. Orlando bekas nabrak. Nah, ini ada Aveo. Ini Aveo lama Tahun Om. 2000? Generasi pertama itu sekitar 2002. 2004 an lah. 2003, 2004, 2005. Yang Aveo generasi 1. Nih, berarti Kalau bukti bahwa Chevrolet itu kuat ya. 2004 aja masih hidup sampai sekarang. Ya masih hidup lah Om. Nggak punah kalau merawatnya dengan benar gitu loh. Aveo ini tuh kalau di Bandung nyebutnya Aveo Bangor biasanya. Oh, Aveo Bangor. Nah, itu sebenarnya bandel. Karena dia Bangor. Di Bangor ya. Dikasih tahu suruh nggak rusak malah rusak. Bangor. Dia itu sebenarnya bandel. Kita kebetulan mobil operasinya juga ada satu. Nah, itu juga nanti akan ada di channel YouTube bengkel kita di segmen yang lain lah. Aveo bengkel kita. Itu ada. Cuman ini mungkin dia orangnya agak kurang rapi di electrical. Jadi dia kena electricalnya. Dia masalahnya Masa kenapa nih? jarang dipakai. Terus rumahnya kebetulan mungkin banyak tikus. Oh. Jadi musuh. kabel ecunya digigit tikus. Iya. Cuman posisi mungkin sampai konslet Om ya. Jadi Ya. harus diservis. Kalau cuman digigit terus mati, kita sambung Sambung. doang kan bisa. Tapi dalemannya ecunya konslet, jadi harus dibenerin. Ya, berarti Diservis permasalahannya di area kita adalah selain perawatan tadi juga kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan. Iya, kebersihan. Misalkan jarang Mickey dipakai pun Mouse nih musuhnya berarti. nggak ada masalah. Yang penting pastikan garasi Om nggak banyak tikusnya. Ya, gitu. ya. Atau biasanya ada sih sprayer ya, pakai sprayer. Ya, sekarang ada semprot-semprot backup di dalam engine hood area gitu mesin. untuk menolak tikus kan. Ya, Tikusnya nggak doyan. yang tikus baunya nggak usah. Ini Udah sih, ecu. ini udah nyala, udah udah nyala. oke, tinggal nunggu konsumennya aja ngambil. Oke, berarti ini salah satu bukti bahwa ecunya diservis, bukan diganti. Iya, bisa diservis. Gitu. Oke, Tapi kita ada satu Apa lagi? Chevrolet yang servis ecunya susah, Om. Trailblazer, Trailblazer termasuk sama spin diesel. spin diesel. Oh, Kalau spin diesel itu servisnya susah. Kita pernah nyoba tapi belum berhasil. Akhirnya kita beli baru. Tapi beda kalau spin diesel kebetulan ecunya nggak gitu mahal. barunya berapa spin diesel? Sekitar 6,8. Oh ya, dibandingkan Captiva yang 17-18 ya. Masih make sense gitu. Masih. Oke lah. Daripada servis terus ternyata kita pernah servis tapi nggak lama hasilnya. Akhirnya iya. kita saranin ganti Sekarang aja. servis harganya 4 juta, baru 6 juta berarti. Iya 6,8. Nah, jadi Mending dan lebih susah. Jadi kebetulan partner kita yang biasa servis dia sudah menyerah Ya. untuk menservis. Ya. Jadi kita ganti baru untuk servis. Oke, kita bergeser ke mana nih? Situ. Itu. Sini. Ini ada spin. Ya ini Bensin apa diesel? Bensin. Bensin. Kalau ini kebetulan tune up aja. Dia Tune ganti up. oli sama ganti filter oli. Udah sih sama pengecekan rutin. Oh, oke. Jadi Kalau misalkan teman-teman berminat ngambil spin, Hmm. saran saya mending ngambil yang 1,5 ohm. 1,5. Nah, kan spin tuh ada yang 1,2. Bensin sama diesel? Bensin ya, Bensin. bensin. Bensinnya bensin.
Kalau spin diesel emang buat operasional lebih irit. Karena dia pakai solar ya. Pakai biosolar ya. Cuman perawatan harus lebih ekstra karena dia mobil diesel ya. Ya. Kembali lagi sekarang kayak Captiva juga kalau kalian ambil yang bensin katanya lebih nggak rewel lah gitu kan. Tapi Memang semuanya kembali ke perawatan, ya nggak? Kalau spin 1,2 itu manual. 1,2 manual. Hanya ada manual. Kalau 1,5 ada yang manual, ada yang Matic. Nah, Ini yang Matic ya. Kalau 1,2 mungkin kalau saya pribadi tenaganya kerasanya agak kurang Karena dengan bodi yang besar. 1,2 bodi panjang gitu. Kalau pengen nyaman, saran sih 1,5. Kalau manual otomatis ya gimana selera. Ya. Itu ya. Saran untuk spin. Bagi kalian pengguna spin atau yang mau jadi spin, itu sarannya. Dan spin juga perawatannya yang bensin Lebih mudah ya. Yang penting jangan lupa ganti oli sama isi bensin lah. ya kalau nggak isi bensin nggak nyala. Oh iya juga, benar juga. Sama itu trek juga kita ada Trek. Wah, ini trek ini lagi di flashing oil. Ini lagi di flashing. Matic ya? Nah, di flashing oli Matic-nya. Wah, ada lagi satu tuh. Itu kemarin udah telepon udah jadi. Bang. Gimana tim harga hayunya? Ya, jadi bengkel kita tuh juga sering menerima unit-unit yang ditowing seperti ini, yang kadang dia ada kondisi apa ya, emergency lah di jalan raya. Mah Jumatan, akhirnya datang mau dengan biasa towing. parkir. Karena kalau Iya, dipaksa iya, jalan langsung ke sini ya. takutnya Iya. malah nggak nyampe bengkel. Mau check up ya. Jadi lah Jadi unit-unit yang atau sementara yang ada di bengkel kita itu sih. Jadi kebanyakan ada beberapa Captiva turun mesin, NFL-nya turun Matic, sama tune up untuk spin, sama tadi Trax ada flashing oil Matic. Jadi segitu aja videonya hari ini teman-teman mengenai kondisi mobil-mobil apa aja sih yang ada di bengkel kita. Dan tadi udah di-spill juga biaya-biaya perawatan untuk beberapa part gitu kan. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam satu aspal.